Yosua 4 ayat 20-24, ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu memberitahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan Laut Teberau, yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Ayat 24, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Oke, shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan kita baca adalah salah satu peristiwa setelah Yosua memimpin umat Tuhan untuk mulai masuk tanah perjanjian. Bagaimana pada waktu itu mereka menyeberang sungai Yordan, dan kemudian para imam mengangkat tabut Tuhan berjalan lebih dahulu. Dan kemudian pada saat para imam itu menginjakkan kakinya ke sungai Yordan, maka sungai itu terbelah dua. Dan mereka berjalan di sana untuk menyeberang sungai Yordan. Dan kemudian dikatakan dalam firman Tuhan, pada saat mereka sampai di seberang, kemudian Yosua menyuruh kepada orang Israel, masing-masing satu orang dari setiap suku untuk mengambil batu dari dasar sungai Yordan. Dan kemudian ditegakkannya batu itu di satu tempat yang namanya Gilgal. Gitu ya. Dan supaya dengan demikian pada saat anak-anak mereka bertanya, apakah arti batu itu? Itu semata-mata untuk peringatan bahwa Allah telah memimpin mereka berjalan memasuki tanah perjanjian, melewati sungai Yordan yang kering seperti yang pernah Allah lakukan dengan Laut Teberau, gitu ya, supaya seluruh orang tahu tentang bagaimana kuasa Tuhan, supaya seluruh bumi tahu bahwa mereka takut akan Tuhan, gitu ya. Pada video ini saya akan membahas mengenai kota Gilgal, gitu ya. Banyak peristiwa dalam firman Tuhan yang penting tentang Gilgal, dan salah satunya tadi adalah peristiwa yang pertama, bagaimana di Gilgal ini menjadi satu tempat Yosua menyuruh umat Tuhan, 12 suku Israel masing-masing mengambil satu batu dan ditegakkannya di Gilgal untuk menjadi peringatan. Menjadi peringatan bagaimana kuasa Tuhan yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir dan yang membuat mereka masuk sungai Yordan. Dan dua-duanya dilakukan dengan cara Allah membelah sungai Yordan. Yang kedua, yang pertama Allah membelah Laut Teberau. Gitu ya. Perbedaannya di sini adalah pada saat Allah membelah Laut Teberau, mereka tidak mengambil batu untuk mengadakan peringatan, tetapi pada saat Allah membelah sungai Yordan, Yosua disuruh menyuruh umat Tuhan mengambil 12 batu dan ditaruh itu di Gilgal sebagai peringatan, supaya setiap kali ada generasi berikutnya yang bertanya tentang apa arti batu itu menjadi peringatan tentang bagaimana Tuhan sudah membelah sungai dan mereka berjalan di tanah yang kering dan mereka berhasil masuk tanah perjanjian. Gitu ya. Pada video ini saya akan membahas banyak mengenai kota Gilgal ini, gitu ya. Kita akan lihat beberapa peristiwa dalam firman Tuhan, khususnya yang pertama saya akan bahas lebih banyak dari kitab Yosua tadi. Selain mereka mendirikan batu, kita akan lihat lagi ada beberapa peristiwa apa saja yang terjadi pada saat mereka ada di Gilgal sebagai kota pertama yang mereka masukin, dan mereka akan berdiam di sana, dan Gilgal ini menjadi base camp pertama mereka untuk menguasai seluruh tanah perjanjian. Gitu ya. Nah, selain 12 batu tadi, kita akan lihat peristiwa apa lagi yang terjadi di Gilgal pada saat Yosua memimpin umat Tuhan. Gitu ya. Dalam Yosua 5, tadi Yosua 4, satu pasal setelah itu Yosua 5, ayat 2 dan ayat 5 dikatakan, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu, dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Gitu ya. Peristiwa yang kedua yang terjadi di Gilgal ini adalah orang Israel disunat buat yang kedua kalinya. Tapi hati-hati saudaraku ya, bukan orang yang sama gitu ya, tetapi ini adalah orang Israel yang lahir selama mereka ada di padang gurun, di padang belantara gitu ya. Semua orang Israel yang keluar dari Mesir itu mereka sudah disunat terlebih dahulu gitu ya. Dan selama mereka ada di padang gurun, maka semua mereka mati kecuali Kaleb dan Yosua yang boleh masuk tanah perjanjian, dan sisanya itu adalah generasi yang 20 tahun ke bawah yang lahir di padang gurun gitu ya. Dan mereka belum disunat. Dan pada saat mereka sampai ke tanah perjanjian, yaitu mereka ada di Gilgal, hal yang kedua yang dilakukan oleh Yosua yang firman Tuhan suruhkan adalah suruh dibuat batu dan mereka suruh disunat. Gitu ya. Di ayat yang kelima dikatakan, sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat,
Tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Jadi ini seringkali dianggap sunat yang kedua kali. Tapi hati-hati saudaraku ya, maksudnya yang kedua kali bukan berarti orang yang sama disunat dua kali, bukan itu. Tetapi ini menggambarkan bahwa umat Tuhan yang keluar dari tanah Mesir sudah disunat. Dan mereka mati semua di padang gurun. Yang lahir di padang gurun 20 tahun ke bawah itu mereka yang boleh masuk tanah perjanjian. Dan mereka semua belum disunat. Dan di Gilgal itu adalah tempat di manalah di sanalah mereka disunat buat pertama kalinya dan dianggap sebagai sunat yang kedua. Gitu ya. Itu peristiwa yang kedua yang terjadi di Gilgal. Jadi yang pertama adalah di Gilgal mereka mendirikan 12 batu untuk peringatan tentang bagaimana Tuhan melakukan segala sesuatunya. Dan yang kedua di Gilgal juga yang 20 tahun ke bawah yang masuk tanah perjanjian disunat. Gitu ya. Peristiwa berikutnya adalah dalam Yosua 5 ayat yang ke-9 dikatakan, dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama itu disebut Gilgal sampai sekarang. Hal yang ketiga adalah Allah memberikan nama tempat itu adalah Gilgal. Karena dikatakan bahwa di tempat itu aku telah menghapuskan celah Mesir. Gitu ya. Kata menghapuskan di sana dalam bahasa aslinya, kata Gilgal itu sebenarnya diambil dari kata menghapuskan yang sebenarnya diartikan adalah menggulung atau menggulingkan atau menggelindingkan. Gitu ya. Semua celah Mesir, segala sesuatu yang ada pada mereka Allah gelindingkan keluar dari mereka. Gitu ya. Sehingga umat Tuhan pada waktu itu dihapuskan semua celah Mesir dan itu disebut dengan namanya Gilgal. Jadi kata Gilgal berasal dari kata bagaimana Tuhan menghapuskan, bagaimana Tuhan menggulung dan menggelindingkan itu seperti batu yang kemudian dibuang jauh-jauh. Dan itu digambarkan dengan kata Gilgal. Gitu. Jadi hal yang ketiga yang terjadi di Gilgal ini adalah Allah menghapuskan celah Mesir. Di sana mereka tidak ada lagi aib sebagai bangsa yang pernah dijajah perbudak di Mesir. Semua celah Mesir dihapuskan oleh Tuhan di sana. Itu hal yang ketiga yang terjadi di Gilgal. Gitu ya. Kalau kita lanjutkan sekarang, hal yang berikutnya adalah dalam Yosua 5 ayat yang ke-10 dikatakan, sementara berkemah di Gilgal, orang Israel merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Gilgal ini lokasinya memang dekat dengan Yeriko, saudaraku, tetapi sebelum masuk Yeriko, nanti dari Gilgal inilah mereka akan menyerang ke Yeriko. Gitu ya. Dan hal berikutnya yang terjadi di Gilgal adalah bagaimana mereka merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu. Gitu ya. Nah, Paskah yang pertama kita tahu bahwa Paskah yang pertama terjadi pada waktu umat Tuhan menjelang keluar dari perbudakan Mesir, menjelang Tulah yang ke-10, Allah suruh mereka merayakan Paskah. Aturan Paskah itu adalah pada bulan yang pertama hari ke-14. Gitu ya. Bulan pertama itu yang dalam firman Tuhan biasanya kita mengenal dengan istilah bulan Nisan. Sebenarnya kata aslinya bukan Nisan, saudaraku. Kata bulan Nisan atau kata Nisan itu muncul setelah mereka keluar dari pembuangan Babilonia. Muncullah kata Nisan. Tetapi bulan pertama dalam firman Tuhan biasanya disebut dengan bulan Abib. Dan itu bulan Abib pada hari yang ke-14. Gitu ya. Mungkin kita lihat ayatnya sedikit, saudaraku ya. Dalam Imamat 23 ayat yang ke-5 dikatakan, dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Jadi selama mereka di padang belantara, sejak dari mulai sebelum mereka keluar dan selama mereka di padang belantara, setiap bulan yang pertama tanggal 14 mereka merayakan Paskah. Gitu ya. Dalam Ulangan 16 ayat yang pertama, ingatlah akan bulan Abib. Nah, bulan Abib ini adalah bulan pertama yang mungkin kita lebih familiar dengan namanya bulan Nisan. Yang tadi saya bilang sebenarnya bulan Nisan baru muncul setelah mereka keluar dari Babilonia dan pulang dari Babilonia, dan kemudian dikenal dengan istilah bulan pertama itu adalah bulan Nisan. Itu sekitar Maret April, itu awal musim semi, gitu ya. Tapi dalam firman Tuhan dikatakan itu adalah bulan Abib, gitu ya. Dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, sebab pada bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Jelas, saudaraku. Dan itu pun yang dilakukan oleh umat Tuhan pada saat mereka akan ada di Gilgal. Jadi peristiwanya persis pada bulan yang sama, hari yang sama. Pada bulan bulan yang pertama hari ke-14, mereka merayakan Paskah di Mesir dan kemudian malamnya mereka keluar dari Mesir. Dan pada bulan yang pertama hari yang ke-14 mereka sampai di Gilgal
dan mereka merayakan Paskah juga di sana. Dan itu adalah bulan yang pertama, yaitu bulan Abib atau bulan Nisan pada hari yang ke-14. Itu peristiwa berikutnya yang terjadi di Gilgal, saudaraku. Oke, jadi kita udah tahu tadi peristiwa yang pertama adalah dia mengambil 12 batu dan jadikan peringatan. Peristiwa yang kedua yang belum disunat di sana. Peristiwa yang ketiga di sana Tuhan bilang dinamakan Gilgal karena apa? Di Gilgal itulah Tuhan menghapuskan celah Mesir. Gitu ya, Tuhan menggulungkan, Tuhan menggelindingkan semua celah Mesir yang melekati mereka. Dan hal berikutnya adalah di Gilgal inilah mereka merayakan Paskah seperti halnya yang mereka pernah lakukan pada saat mereka keluar dari Mesir pada bulan yang pertama, hari yang ke-14. Gitu ya, saudaraku ya. Berikutnya dalam firman Tuhan dikatakan, dalam Yosua 5 ayat 12 dikatakan, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu, jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Hal berikutnya yang luar biasa yang di Gilgal adalah keesokan harinya mana yang mereka selama ini dapatkan itu berhenti, gitu ya, dan mereka mulai menikmati hasil dari tanah Kanaan. Jelas, saudaraku? Jadi itu ada hal berikutnya yang terjadi di Gilgal. Ya, itu peristiwa-peristiwa penting dalam firman Tuhan tentang itulah kota Gilgal, kota yang pertama yang mereka injak pada saat mereka masuk tanah perjanjian, Sungai Yordan terbelah, mereka mengambil batu dan didirikan peringatan di sana, mereka menyunatkan orang yang belum disunat, Allah menghapuskan celah Mesir, karena itu disebut kota Gilgal, mereka merayakan Paskah pada bulan pertama hari yang ke-14 seperti pada waktu mereka keluar dari Mesir, dan di sana juga mana berhenti dan mereka menikmati hasil dari tanah perjanjian. Itulah peristiwa-peristiwa penting pada waktu Yosua memimpin umat Tuhan masuk ke tanah perjanjian dan menginjakan kaki mereka di kota yang pertama, yaitu Gilgal, gitu ya. Dan dalam firman Tuhan ada banyak peristiwa lain tentang kota Gilgal ini. Saya tidak akan membahas semuanya, tapi saya akan mengambil beberapa contoh lain selain peristiwa Yosua tadi tentang kota Gilgal, gitu ya. Ada beberapa contoh yang akan saya ambil di sini tentang kota Gilgal. Yang pertama adalah pada zaman Ehud. Ehud adalah hakim yang kedua setelah Otniel, gitu ya. Dan pada waktu itu umat Tuhan berada dalam penindasan Eglon Raja Moab, gitu. Dan pada waktu itu Ehud kemudian berencana untuk membuat pisau bermata dua untuk diam-diam membunuh Eglon dan membebaskan umat Tuhan dari penindasan Moab pada waktu itu. Kita akan lihat ayatnya dalam Hakim-Hakim 3 ayat 14-19. Dikatakan ayat 14, 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon. Ini setelah mereka masuk tanah perjanjian, kemudian mulai masuk masa hakim-hakim. Hakim yang pertama adalah Otniel, gitu ya. Dan ini adalah cerita hakim yang kedua, yaitu Ehud, gitu ya. Takluk kepada Eglon Raja Moab. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang dekat Gilgal, gitu ya. Dan kembali menghadap raja, berkatalah ia, di itu ayat 19 ya, berkatalah ia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku raja. Kata Eglon, diamlah dahulu. Maka semua orang yang berdiri di depan itu pergi keluar. Jadi pada waktu itu Ehud hendak diam-diam membunuh Raja Eglon, yaitu Raja Moab, dan dia membawa upeti kepada Raja Moab pada waktu itu. Tetapi sebelum membawa sebelum itu, kemudian setelah dipersembahkan semua upeti, kemudian Ehud itu kembali dan dia mampir di Gilgal. Dan di Gilgal itu dia mencari batu-batu berpahat, dan kemudian dibuatlah sebuah pisau bermata dua, sebuah belati pisau bermata dua. Dan kemudian dia datang lagi kepada Raja Eglon pada waktu itu dan berkata ada pesan yang ingin disampaikan khusus kepada raja, gitu ya. Dan kemudian orang semua pada pulang secara diam-diam. Kemudian akhirnya Ehud menusuk Raja Eglon yang waktu itu terkenal gemuk, sehingga akhirnya mati, dan kemudian itu membangkitkan semangat orang Israel untuk membebaskan, melawan orang Moab dan membebaskan diri mereka. Setelah 18 tahun mereka ditindas oleh Moab, gitu ya. Peristiwa yang kedua tentang Gilgal tadi, bagaimana di Gilgal itulah Ehud membuat yang namanya belati dari batu berpahat untuk membunuh Raja Eglon. Ini adalah peristiwa berikutnya tentang Gilgal, gitu ya. Saya tidak akan bahas semuanya, saudaraku. Berikutnya adalah peristiwa yang mungkin cukup populer di Gilgal, itu adalah pada masa Samuel, gitu ya. Bagaimana Samuel di sana seorang yang berdiam di Rama, tetapi kemudian dia suka berkeliling ke beberapa kota. Mispa
dan salah satunya adalah Gilgal. Gitu. Kita akan lihat di dalam 1 Samuel 7 ayat 16. Dari tahun ke tahun ia berkeliling Betel, Gilgal, dan Mispa. Gitu ya. Dan memerintah atas orang Israel di tempat itu. Ayat 17-nya. Lalu ia kembali ke Rama. Sebab di sanalah rumahnya, di sanalah ia memerintah atas orang Israel, dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Jadi Gilgal ini termasuk daerah, termasuk kota di mana Samuel biasa berkeliling. Gitu ya. Dia ada di Mispa dikatakan, terus dia ada di Betel, Gilgal juga termasuk di sana. Gitu. Itu peristiwa lain dalam firman Tuhan tentang Gilgal. Gitu ya. Masih ada 2 peristiwa yang saya ingin sorot dengan Gilgal, sebelum nanti di akhir saya akan jelaskan arti rohani dari ini semua. Gitu ya. Yang berikutnya adalah pada waktu mulai Allah mengangkat Saul menjadi raja, karena Samuel terbiasa berkeliling ke kota yang tadi Betel, Mispa, dan Gilgal. Kemudian Samuel berkata kepada Saul supaya menunggu dia di Gilgal, karena di Gilgal dia akan diteguhkan lagi posisinya sebagai raja. Gitu ya. Dalam 1 Samuel 10 ayat yang ke-8, engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, itu kata Samuel kepada Saul. Dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Jadi di Gilgal, itulah tempat di mana nanti akan Saul diteguhkan sebagai raja oleh Samuel. Gitu ya. Tetapi di Gilgal itulah yang kemudian, kalau kita perhatikan lagi ayat yang lain dalam 1 Samuel 11, ayat 14-15, dan Samuel berkata kepada bangsa itu, marilah kita pergi ke Gilgal dan memperbaharui jabatan raja di sana. Tadi saya sudah jelaskan, di Gilgal itulah nanti Saul akan diteguhkan jabatan rajanya, gitu ya. Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana di hadapan Tuhan di Gilgal, gitu ya. Mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan dan bersukaria di sana Saul dan semua orang Israel dengan sangat. Jadi di Gilgal juga tempat di mana Samuel biasa melayani, di Gilgal juga di sanalah Saul diteguhkan oleh Tuhan dan posisi rajanya diteguhkan, gitu ya. Tetapi jangan kalau kita perhatikan lebih lanjut, saudaraku, ada peristiwa yang fatal setelah beberapa tahun Saul memerintah. Pada saat Saul beberapa tahun memerintah sebagai raja, ada satu ketika dia berhadapan dengan orang Filistin, dan kemudian Samuel menyuruh dia untuk menunggu kedatangannya di Gilgal lagi, saudaraku. Dan di Gilgal itulah akhirnya Saul melanggar firman Tuhan, dan Allah mencopot dia sebagai raja. Dalam 1 Samuel 13 ayat 3 dan 13, ayat 8 dan 13. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia, dan kemudian Saul menjadi takut. Gitu ya. Kemudian Saul membakar persembahan tanpa menunggu Samuel. Pada saat persembahan selesai dibakar, baru Samuel datang. Dan kemudian di ayat yang ke-13-nya, Samuel berkata kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Dan di sanalah Saul ditolak menjadi raja. Saudaraku, ini beberapa peristiwa dalam firman Tuhan tentang kota Gilgal, gitu ya. Yang pertama tadi adalah pada waktu Yosua, itulah pertama kali ada kata Gilgal di sana. Yosua pada waktu itu memimpin umat Tuhan masuk tanah perjanjian, membelah sungai Yordan, dan mereka sampai di kota yaitu Gilgal. Dibuat di sana 12 batu untuk peringatan, orang Israel disunat kembali, kemudian mereka merayakan Paskah, segala celah Mesir dihapuskan, gitu ya. Dan di sana juga mana berhenti dan mereka mulai menikmati hasil yang baik dari tanah perjanjian. Itu peristiwa Gilgal pada zaman Yosua. Pada peristiwa lain dalam Alkitab pada banyak. Yang tadi beberapa saya ambil contoh pada zaman Ehud, di mana di Gilgal lah dia membuat belati, dia membuat pisau untuk membunuh Eglon. Gitu ya. Di Gilgal itu adalah tempat di mana Samuel biasa melayani, dan di Gilgal itu adalah tempat di mana Saul dinobatkan menjadi raja. Tetapi di Gilgal itu juga tempat di mana Saul memberontak dan Allah menolak dia menjadi raja. Itu semua terjadi di kota yang namanya Gilgal. Gitu ya. Ada satu peristiwa penting lagi yang terjadi di Gilgal adalah pada waktu Elia bersama-sama dengan Elisa menjelang Elia diangkat Tuhan naik ke surga. Gitu ya. Perjalanan mereka berdua, pasangan ini berawal dari kota Gilgal. Dan kemudian mereka jalan ke Betel, ke Yeriko, dan ke sungai Yordan. Sampai akhirnya terakhir di sungai Yordan,
Elia diangkat Tuhan naik ke surga. Perjalanan mereka dimulai dari kota Gilgal ini. Gitu ya. Kita akan lihat ayatnya di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat yang pertama. Dikatakan menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Gitu ya, dan cerita selanjutnya Anda tahu. Gitu ya. Nah, itu beberapa peristiwa penting dalam firman Tuhan tentang kota Gilgal. Ya, di mana di sana ada beberapa peristiwa yang ada dalam firman Tuhan pada zaman Yosua, pada zaman Ehud, pada zaman Samuel, dan kemudian tadi saya sudah tunjukkan yang terakhir adalah Elia dan Elisa. Itu semua contoh peristiwa dengan kota ini yang disebut dengan kota Gilgal. Dan sekarang kalau kita perhatikan apa sih makna rohani di balik ini semua, gitu ya. Saya bisa menggambarkan bahwa kota Gilgal ini seperti gambaran tentang sesuatu keadaan di mana seseorang, satu umat yang sudah meninggalkan Mesir, satu umat yang sudah melihat segala sesuatu karya Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, bagaimana Tuhan memelihara mereka, bagaimana Tuhan membelah laut Teberau di depan mereka, dan mereka akhirnya sampai di tanah perjanjian. Gitu ya, dan dengan segala sesuatu yang Tuhan lakukan, bagaimana Tuhan memelihara, mencukupkan mereka, akhirnya mereka sampai di tanah perjanjian, dan di sanalah kota pertama yaitu Gilgal. Dan ini saya bisa gambarkan sebagai satu bentuk dalam firman Tuhan tentang seseorang yang dilahirkan pertama dari air, bagaimana dia bertobat. Tetapi kemudian berikutnya dia mengalami proses bagaimana dia mulai mengalami kasih karunia Tuhan, dia mengalami kuasa Tuhan, dan dia dilahirkan dalam roh. Gitu ya. Jadi yang pertama tentang gambaran Gilgal ini tentang gambaran orang-orang yang bukan lagi orang yang tidak tahu apa itu kuasa Tuhan, tentang orang-orang yang sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Tuhan melakukan segala sesuatunya. Gitu ya. Dan ini menggambarkan tentang seorang yang mengalami sesuatu yang tidak sekedar bertobat, tapi dia mulai mengalami kasih karunia Tuhan, dia mengalami yang namanya dia baptis dalam roh. Gitu ya. Kenapa kalau saya bilang seperti ini, ada beberapa hal yang kalau kita perhatikan dari cerita yang tadi. Yang pertama adalah karena mereka tentunya sudah melihat apa yang sudah Tuhan lakukan, gitu ya. Mereka bukan lagi sesuatu di mana tidak tahu apa yang sedang Tuhan lakukan, dia tahu bagaimana Tuhan mengadakan segala mujizat, dia membelah lautan di depan mereka dan mereka melihat itu semua. Dan pada mereka tidak ada lagi celah Mesir, mereka sudah dihapuskan celah Mesir. Pada saat orang-orang ini berada masih di padang gurun, mereka selalu berkata lebih baik kalau kami kembali ke Mesir. Tetapi setelah mereka berada di Gilgal, yang ada di depan mereka tidak lagi mereka berpikir untuk kembali ke Mesir. Yang mereka pikirkan adalah sekarang bagaimana menguasai tanah perjanjian. Yang mereka pikirkan sekarang bagaimana mereka bisa merebut semua tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Mereka tidak lagi menanti-nantikan tentang bagaimana Tuhan memimpin mereka masuk tanah perjanjian, karena mereka sekarang sudah ada di sana. Dan ini gambaran orang-orang yang bukan lagi anak-anak rohani, tetapi orang-orang yang sudah mulai dewasa rohani. Orang-orang yang mulai meningkat dengan sesuatu hal yang lebih dalam lagi, gitu ya. Mereka mengalami segala sesuatu yang Tuhan sediakan, gitu ya. Di sana juga digambarkan bagaimana mana itu berhenti. Orang-orang yang bukan hanya sekedar mengandalkan penyediaan Tuhan, tetapi dia mulai tahu bahwa ada tanggung jawab yang dipikul. Seperti halnya Samuel yang mulai melayani di beberapa kota termasuk Gilgal, dan di Gilgal ini digambarkan bahwa ada mulai tanggung jawab yang dipikul, yang orang mulai harus melakukan sesuatu. Gitu ya. Dan seperti tadi Elia dan Elisa juga digambarkan bahwa mereka mulai di Gilgal. Gilgal ini digambarkan sebagai seseorang yang mulai merintis pelayanan di hadapan Tuhan, merintis panggilan Tuhan yang spesial buat dirinya. Dan itu seperti gambaran di Gilgal tadi. Gitu ya. Di Gilgal juga seperti gambaran yang tadi bagaimana Saul diteguhkan menjadi raja. Dan ini gambaran tentang orang yang mulai dewasa rohani, orang yang mulai mendapat sesuatu yang Tuhan percayakan untuk dia lakukan. Jelas aku? Nah, ini semua hal-hal yang dibicarakan dalam Gilgal ini. Jadi Gilgal ini adalah gambaran tentang satu kota, gambaran tentang umat Tuhan, bagaimana dia berada pada tingkat yang berikutnya selain daripada orang-orang yang baru bertobat. Dia menjadi gambaran anak-anak muda, orang-orang yang bukan kanak-kanak, yang sudah mengerti kuasa Tuhan, yang sudah mengerti tanggung jawab, yang sudah mengerti bagaimana dia berjuang merebut sesuatu. Dia tidak lagi berpikir tentang Mesir, dia lagi tidak berpikir tentang celah Mesir karena sudah dihapuskan semua. Dia tidak lagi berpikir untuk kembali ke Mesir karena dia sudah tahu inilah tanah perjanjian yang Tuhan sediakan. Dia mulai berpikir tentang tanggung jawab yang dia harus lakukan. Dia mulai mengerti ada panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Dia mulai mengerti bahwa dia mulai melayani. Dia mulai mengerti bahwa ada rencana Tuhan dalam kehidupannya seperti Elisa tadi. Gitu ya. Dan itu adalah gambaran yang di Gilgal semua.
gitu ya. Tetapi itu menjadi sesuatu yang kita harus ingat bahwa semuanya terjadi itu tidak boleh lepas dari peristiwa Paskah. Semuanya terjadi itu karena darah Yesus yang menguduskan, darah Yesus yang menebus itu semua. Gitu ya. Dan saya melihat bahwa Gilgal ini adalah tahap berikutnya dalam kehidupan kekristenan. Gilgal ini menjadi sesuatu di mana orang sudah tidak hidup lagi di Mesir, orang mulai sudah mengenal Tuhan dan dia berada dalam tanah perjanjian. Dia menikmati sebuah berkat Tuhan, dia menikmati semua anugerah Tuhan, dia menikmati semua yang Tuhan sediakan. Dan dia mengerti bagian dia adalah berjuang, bagian dia merebut sesuatu yang sudah tersediakan. Dia mengerti ada panggilan Tuhan, dia mengerti ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Dan itu adalah gambaran tentang Gilgal. Gitu saudaraku. Jadi kalau Anda dan saya kita sudah berada di Gilgal, maka kita bersyukur, maka bagian kita adalah mari, genapi panggilan Tuhan, mari rebut tanah kekuasaan yang Tuhan sediakan, dan mari ingat akan tanggung jawab, ingat segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita. Temukan panggilan Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita di Gilgal. Jelas ya Bu? Tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan pada saat yang terjadi di Gilgal tadi. Salah satu yang fatal yang saya ambil dalam cerita tadi adalah bagaimana di Gilgal itu Saul kehilangan posisinya sebagai raja. Dia padahal seorang yang diteguhkan Tuhan di Gilgal, tetapi di Gilgal juga dia akhirnya memberontak dan dia akhirnya kehilangan posisinya sebagai raja dan Allah menolak dia dan firman Tuhan katakan, aku telah menetapkan seorang raja yang lain yang hatinya berkenan kepadaku. Dan di Gilgal Allah mencopot posisi Saul. Gitu ya. Satu hal yang kita harus perhatikan di Gilgal, saudaraku, seringkali kita merasa bahwa kita sudah cukup dewasa rohani, sering kita merasa bahwa kita sudah cukup tahu tentang pekerjaan Tuhan, seringkali kita merasa bahwa kita sudah cukup berpengalaman, kita sudah melihat banyak hal, kita tidak lagi hidup dalam dosa karena celah Mesir sudah dihapuskan. Seringkali kita berpikir bahwa Allah sudah melakukan banyak mujizat di depan kita dan kita selalu ingat bagaimana Tuhan melakukan itu semua dengan 12 batu di Gilgal itu. Tetapi ada sesuatu yang seringkali harus kita jaga, bagaimana orang-orang yang merasa dewasa rohani seringkali akhirnya lupa dan memberontak kepada Tuhan karena kita bersikap seakan-akan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita kehilangan rasa untuk mulai mengandalkan Tuhan, kita kehilangan rasa untuk mulai menunggu dengan sabar. Gitu ya. Dan itulah yang terjadi dengan Saul tadi. Pada saat Samuel berkata, tunggu sampai aku datang, Saul merasa bahwa saatnya dia harus melakukan sesuatu. Dia sudah menjadi raja. Dalam firman Tuhan dikatakan, setelah beberapa tahun dia menjadi raja dan terjadi hal yang sama, tempatnya juga di Gilgal. Dan itu menjadi gambaran bagaimana Saul akhirnya memberontak pada Tuhan, hanya karena semata-mata dia tidak sabar menunggu, hanya semata-mata karena dia merasa bahwa dia tahu apa yang harus dia lakukan. Jelas saudaraku? Jadi ini hal yang sederhana yang saya bagikan mengenai kota Gilgal. Jadi di Gilgal banyak peristiwa penting dan itu menggambarkan sebagai titik di mana kita tidak lagi berada sebagai orang-orang yang baru bertobat, tetapi gambaran sebagai kita orang-orang yang sudah mengalami kuasa Tuhan, orang-orang yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, orang-orang yang sudah melihat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan. Dan kita sudah mengerti bahwa ada tanggung jawab yang ada pada kita, seperti halnya tadi Elia bersama-sama dengan Elisa mulai merintis karir, mulai merintis panggilan Tuhan pribadi dalam dirinya. Dan nanti kita akan lihat bagaimana setelah itu Elisa melaksanakan pelayanan kenabian. Dimulai dari kota Gilgal dia bersama-sama dengan Elia. Gitu ya. Dan kita juga melihat bagaimana di Gilgal itulah akhirnya Ehud bisa membebaskan orang Israel, gitu ya. Itu gambaran orang-orang yang sudah mulai dewasa rohani, orang-orang yang sudah mulai tidak lagi kanak-kanak rohani. Dia mulai bisa tahu apa yang benar, apa yang salah. Dia bisa tahu mulai memenangkan perkara-perkara yang mengalahkan perkara-perkara yang jahat, gitu ya. Tetapi yang harus kita jaga adalah jangan sampai kita lupa bahwa di Gilgal ada peringatan selalu bahwa Allah adalah Allah yang kuasa yang membebaskan kita ke sana. Dan ini menjadi sesuatu yang kita harus perbaharui hari demi hari, saudaraku. Gitu ya. Dan dalam firman Tuhan, dalam kehidupan rohani kita ada dua hal yang selalu berjalan paralel, saudaraku, dan berapa kali saya sering jelaskan. Gitu ya. Dalam hal bertobat, betul, ada titik A, ada momen di mana pada hari H, di sana kita bertobat. Tetapi jangan lupa bahwa pertobatan menjadi sesuatu yang setiap hari kita harus jalani. Dan ini gambaran seperti kota Gilgal. Dan ini gambaran menjadi seperti Gilgal, itulah yang peringatan yang kita harus ingat terus. Gitu ya. Pada saat kita penuh Roh Kudus ada hari H di mana kita mengalami, di sanalah Allah membebaskan kita dan di sanalah kita penuh dengan Roh Kudus dan kita mengalami setiap kuasa Tuhan. Tetapi jangan lupa bahwa selanjutnya ada harian-harian yang kita harus perbaharui supaya setiap kali kita senantiasa penuh dengan Roh Kudus dan itu menggambarkan seperti kota Gilgal tadi.
Gitu ya. Di sanalah kita mengerti panggilan Tuhan, di sanalah kita mengerti tanggung jawab yang Tuhan berikan. Kita tidak lagi hanya sekedar menunggu mana tersedia, tetapi kita mulai menikmati hasil dari tanah perjanjian. Tetapi itu semua harus membuat kita berjaga-jaga. Jangan sampai kita menjadi lupa diri, jangan sampai menjadi kita sok tahu. Dan kita berpikir bahwa kita mampu melakukannya semua sendiri. Gitu ya. Ingat terus bahwa setiap kali kita masuk satu kota, setiap kita keluar dari Mesir, harus ada Paskah di sana. Dan begitu kita masuk kota Gilgal, juga di sana harus ada Paskah. Karena di sana adalah bukti bahwa Yesus yang menebus kita. Semuanya terjadi karena Allah yang melakukan itu semua buat kita. Kita dilayakan Tuhan menikmati setiap kemurahan tanah perjanjian itu semata-mata karena Yesus yang mengorbankan darahnya bagi kita. Dan itu yang kita harus perbaharui hari demi hari. Dan apabila anak cucu kita berkata, apa arti batu itu? Maka katakan kepada mereka bahwa Allah yang membuat kita masuk tanah perjanjian dan Dia yang mengeringkan sungai di depan kita sehingga kita bisa masuk tanah perjanjian. Itu ya saudaraku ya. Itulah tentang kota Gilgal. Gitu ya. Jadi kalau Anda dan saya, mungkin kita udah berapa lama bertobat, mungkin kita sudah masuk dalam pelayanan, kita tidak lagi seperti orang yang baru keluar dari Mesir. Gitu ya. Mungkin kita sudah tidak ada lagi celah Mesir karena kita sudah ada di Gilgal. Kita sudah mengalami kuasa Tuhan, kita tahu penyertaan Tuhan, kita tahu bagaimana Allah menyediakan segala sesuatunya, dan sampailah kita di Gilgal. Dan di Gilgal kita tahu bagaimana kita harus merebut sesuatu. Di Gilgal kita tahu bagaimana ada panggilan Tuhan yang harus kita lakukan. Di Gilgal kita tahu bahwa Tuhan tidak hanya sekedar menyerahkan semua pada kita, tetapi ada bagian kita di mana kita harus berjuang dan bertempur. Gitu ya. Dan bagian kita adalah ingat selalu bahwa semuanya karena Tuhan. Gitu ya. Hal yang fatal yang terjadi di Gilgal adalah seorang raja yang Tuhan teguhkan. Justru di sanalah Tuhan mencopot dia dari posisi raja, dan itu akhirnya digantikan dengan Daud, yaitu raja berikutnya. Jelas ya Bu? Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan yang sederhana tentang kota Gilgal. Jadi kalau Anda dan saya, kita sudah berapa lama mengikut Tuhan, kita sudah menikmati hadirat Tuhan, kita sudah hidup sebagai pelayanan-pelayanan Tuhan, kita sudah tahu panggilan Tuhan, mari kita tetap berjaga-jaga, jaga kasih yang mula-mula. Biarkan kita lakukan pertobatan setiap hari, biarkan kita pelihara api Roh Kudus setiap hari, dan ingat selalu bahwa semuanya karena Tuhan. Jangan sampai kita menjadi lupa diri, jangan sampai kita menjadi mengandalkan diri sendiri, jangan sampai kita menjadi satu pribadi yang sok tahu. Mari tetap andalkan Tuhan, mari tetap bergantung pada Tuhan, supaya dari Gilgal itulah kota demi kota kita akan kuasai, dan kita akan tinggal di tanah yang Tuhan janjikan bagi kita semua. Jelas Bu? Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.